Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Iman, NPM 102180114 kelas C reguler, Prodi Akuntansi S1. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas yaitu serangkaian aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kegiatan penerimaan uang, baik penjualan tunai, pelunasan piutang, penjualan aktiva tetap, setoran modal, dan penjualan surat-surat berharga, serta pinjaman dari bank. Sumber penerimaan kas yaitu adanya penanaman modal dari pemilik, adanya penjualan tunai, adanya penagihan piutang, adanya penagihan wesel, tagih beserta bunganya. Sumber utama sistem penerimaan kas yaitu dari penjualan tunai, dan yang kedua yaitu ada penjualan dari piutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu ada fungsi sekretariat, bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan dari para debitur perusahaan. Yang kedua, membuat daftar penerimaan uang harian. Yang ketiga, mengumpulkan cek yang masuk. Yang kedua yaitu ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagihan perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih. Yang ketiga yaitu ada fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas segera yang diterima ke bank, menerima uang dari jumlah penjualan oleh salesman. Yang keempat yaitu ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang kelima, fungsi pemeriksaan internal, bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan kas secara periodik. Dokumen yang terkait dengan sistem penerimaan kas dari piutang yaitu ada surat pemberitahuan. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang digunakan sebagai sumber pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu piutang. Bagi debitur, pemberitahuan maksudnya pembayaran oleh debitur. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan, merupakan rekapitulasi penerimaan kas setiap hari, dibuat berdasarkan penerimaan kas yang diterima dari debitur. Yang ketiga, bukti setoran bank, dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Fungsi kas melakukan penyetoran uang kas secara penuh. Selanjutnya, fungsi yang terkait sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama yaitu ada fungsi penjualan, yang kedua yaitu ada fungsi kas, yang ketiga ada fungsi akuntansi, dan yang keempat ada fungsi pemeriksa internal. Dokumen yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yang pertama yaitu ada laporan data pembayaran, berisi semua data yang dibayarkan oleh pelanggan dari penjualan tunai. Yang kedua, laporan penerimaan kas, berisi semua laporan-laporan penerimaan kas. Yang ketiga, laporan penjualan tunai, berisi semua transaksi penjualan secara tunai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal sistem penerimaan kas. Yang pertama yaitu ada pengendalian organisasi. Fungsi kas harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. Fungsi pemeriksa internal harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu ada pengendalian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasikan oleh fungsi akuntansi. Penerimaan kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tiga yaitu ada praktik yang sehat. Kas harus diasuransikan. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Secara periodik diadakannya pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Selanjutnya, contoh pengendalian internal sistem penerimaan kas. Risikonya itu seperti pencurian kas. Akibatnya, perusahaan akan kekurangan kas. Pengendalian internalnya yang harus dilakukan yang pertama yaitu ada
akses uang harus dibatasi. Yang kedua, data pembayaran harus dicocokkan dengan data pembayaran yang ada di kasir. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tunai, yang kedua ada melalui transaksi kartu kredit. Bentuk tunai penerimaan kas dalam bentuk tunai yang mengharuskan kasir untuk segera menyetokan uang ke bank dalam jumlah yang penuh. Yang kedua yaitu ada penerimaan kas dari penjualan tunai yang dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank, penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama yaitu ada penerimaan kas dari over the counter sale. Pembeli datang ke tempat pembelian barang yang akan dibeli, kemudian melakukan pembayaran, kemudian menerima barang yang akan dibeli. Perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran langsung dengan kredit card sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Yang kedua ada penerimaan kas dari COD sales. Transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, angkutan umum, dan lain sebagainya, perusahaan angkutan umum atau angkutan sendiri. COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk melibatkan jaminan penyerahan barang bagi pembeli, serta jaminan penerimaan kas bagi perusahaan penjual. Yang ketiga, penerimaan kas dari credit card sale merupakan salah satu sarana bagi pembeli untuk melakukan pembayaran. Pembeli memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penagihan kepada bank. Sekian, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan tentang sistem penerimaan kas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.